Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Surat 10 Yunus ayat 57. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah telah hadir pula para bintang tamu yang sepertinya dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperkenalkan para bintang tamu, saya persilahkan kepada Ustazah Yobi Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah Ani Mahali selalu sehat. Amin. Dan Allah kabulkan doa-doa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini kembali kita podcast. Alhamdulillah, insya Allah dalam keadaan sehat semua. Amin. Dalam keadaan iman dan Islam. Amin. Dan bersyukur juga kita sama Allah masih diberi waktu untuk mengkaji ayat-ayat Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu-tamu pada siang hari ini. Bintang tamu yang pertama ada Bapak Ustadz Arman Kardono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Ibu Aida. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bintang tamu kita berikutnya, Masya Allah, ini ada orang istiqomah nih, offline maupun online nih. Masya Allah, ada Ibu Sri Edila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Siti Nuryani. Assalamualaikum. Ini orang Sunda. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangannya para tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Yayasan Hazanah Kebajikan itu berada di Perumahan Bukit Canda, Blok C, Pondok Cabe. Tapi sebenarnya dia antara Pondok Cabe dengan Cirende itu bersebelahan, hanya dibatasi dengan kali. Nah, Hazanah Kebajikan itu mempunyai 4 lembaga sekolah resmi, 1 SD,
Alhamdulillah SD-nya juga maju dan tahun ini buka SD kelas bilingual. Dan sebelum kemudian lagi MTS itu sekelas SMP. Nah itu lebih maju lagi, kelas bilingualnya lebih dulu dan muridnya lebih banyak nih. Dan sekolah kita yang resminya ketiga itu adalah SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan ini jurusannya macam-macam kan? Ada jurusan TK, Tata Boga, visual, perkantoran. Jadi yang mana anak-anak mau milih silakan aja. Maju juga nih alhamdulillah mohon doanya. Dan juga ada lagi sekolah MA, Madrasah Aliyah. Sekolah Madrasah Aliyah itu sekolah agama tapi tingkat atas. Ya lebih banyak pelajaran agamanya. Tapi alhamdulillah juga sekolah kita itu banyak yang masuk di universitas negeri juga. Alhamdulillah mudah-mudahan baik yang di SMK maupun yang di Aliyah itu banyak yang masuk universitas negeri. Dan selain lembaga 4 lembaga ini kita juga ada boarding school. Boarding school itu artinya ada anak-anak yang nginap, anak yang di asrama, terutama khususnya anak-anak yatim miskin. Ada juga sih yang anak-anak yang orang tuanya ada tapi tinggal situ dia nitip, boleh juga. Cuman dia asramanya gratis, sekolahnya dia bayar. Nah selain itu juga Yayasan Nasional Kebajikan itu punya gedung tahfiz. Jadi kalau anak-anak tinggal di sini, dia mungkin SMP mungkin dia punya program 10 juz waktu SD, nanti waktu SMP-nya 10 juz juga, waktu SMK-nya 10 juz juga, berarti dia bisa hafiz 30 juz setelah keluar. Nah cuman itu nggak wajib, jadi siapa yang mau untuk jadi tahfiz boleh, tapi yang nggak cuma apa-apa. Nah selain itu juga yang tenang bagian itu ada namanya ekonomi umat, ya seperti koperasi lah gitu. Cuman kalau koperasi kan simpan pinjam mengenalkan, kalau ini enggak. Jadi biar anak-anak tahu jual beli, kalau kita hanya beli aqua terus ada yang jual nantinya, terus nanti ada orang yang beli lagi kayak minum-minuman, terus nanti dia juga bisa ada kegiatan jual beli, siapa tahu dia jadi pengusaha nanti. Dan ada juga di Yayasan Kebajikan itu produksi roti. Jadi roti itu produksi tiap hari karena untuk yang ngaji offline. Ada ngaji offline sini, ada online juga. Nah, jadi untuk makan ibu-ibu ngaji offline itu adalah salah satu makanannya adalah roti. Tapi bukan roti aja, yang datang 6.30 itu sudah disiapin nasi. Nasi bungkus 200-an sekarang. 200 bungkus. Kemudian lagi jam 8 ada lagi roti. Nanti ada lagi kopi, susu, jahe. Dan alhamdulillah kan ngajinya jemaahnya nggak begitu banyak sih, alhamdulillah 400-an gitu. Kadang 450, Luar biasa. kadang 500, rata-rata begitu datang. Dan selain itu juga Yayasan Kebajikan juga itu ada Wisma Agus. Nah ini yang tempat kita podcast ini Wisma Agus nih. Jadi di sini ada ngaji online offline, bisa yang online bisa dari mana-mana kan, sampai ke Amerika, ke Singapura, ke Australia, orang bisa ikut juga. Ya dari daerah-daerah itu juga banyak ya, kayak dari Bandung, dari Surabaya, dari Palembang, di mana kan? Purwokerto, Lampung, Padang. Nah, kemudian lagi Yayasan Kebajikan juga itu punya produksi roti tadi. Nah, roti ini produksi roti terus kebun singkong. Nah, hari ini tadi panen nih. Singkongnya enak kan, singkongnya kan? Enak. Saya nyoba juga. Sebelumnya baik. Iya, nggak banyak. Enak tadi. Nggak banyak, tapi nyobain. Dan ada apa? Ada juga lele. Nanti lele juga panen juga nanti. Dan ada lagi ini nih. Jadi Wisma Agus ini, sini ada anak-anak belajar kalau Sabtu Minggu bahasa Inggris, dan di sini ada juga TPA malam, ada juga tahsin setiap hari Jumat.
salah satu guru tahsinnya ini Ustazah Ani. Ustazah Ani. Masya Allah, luar biasa. Dan hasanah kebajikan lulusannya alhamdulillah di mana-mana, termasuk yang sebelah ini lah lulusan kebajikan menjadi ustazah. Masya Allah. Sekarang Alhamdulillah. jadi ustazah, kalau habis ceramah dikasih buah, dikasih itu macam-macam. Dari Adrian. Alhamdulillah ya. Dan di Asana Kebajikan juga ini di Wisma Manusia ada yang nginap juga nih, di 13 ITP. ITP itu itu para raya seperti ahli surga. Nah, nginap sini dia nggak bayar, gitu yang beli daripada saja. Dan ada juga penyewaan mobil, misalnya mobil bus 2, kalau udah bisa mobil bisa, elap juga bisa, yang long sasis. Ada juga VIP sama Avanza bisa disewakan. Demikianlah pengenalan untuk pendidikan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Pak Kiai. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai. Semoga Yayasan Hasanah Kebajikan makin maju. Amin. Program-programnya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Kiai. Tema kita pada siang hari ini, wah pasti ini banyak ditunggu-tunggu nih Pak Kiai. Iya, iya. Pengobatan dalam Al-Quran, Pak. Hmm. Masya Allah. Kita tahu sendiri memang Al-Quran itu adalah sifat obat. Ya, obat. Apakah di Al-Quran disebutkan juga Pak Kiai Iya, obat-obatan yang iya, iya. bisa menyembuhkan manusia dari Bisa. sakit? Pertama doa dulu dia. Hmm. Jadi ada doa untuk penyembuh penyakit seperti di surat 2183. Surat 2183. Silakan Ustazah Yuli Halim. 21. Baik, saya akan membacakan surat 21 Al-Anbiya ayatnya 83. dan 84 dibaca biar 84. komplit. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 83. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. 84. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari Allah, dan untuk menjadikan peringatan bagi semua yang menyembah kami. Sadaqallahu azim. Nah, jadi Nabi Ayub ini kan kena penyakit nih. Penyakitnya itu penyakit kulit. Ya kalian rajut, tapi berat sampai menular kan. Konon di dalam sejarahnya itu dia sampai ada ulat-ulat. Berat kan? Doanya ini nih yang 2183 itu. Sebetulnya doanya pendek, cuman kalau kita bawa ayat sholat sempurnakan. Wa ayyuba idznada rabbahu anni wasanyantur wa anta arhamur rahimin. Ayub dia berdoa waktu dia sakit, aku ini ditimpa penyakit, sedangkan kau maha pengasih maha penyayang. Sopan dia doanya. Nggak bisa kita kan doanya nggak sopan. Ya Allah, salah sudah nggak kuat. Sembuhkan ya Allah gitu, otomatis gitu. Nabi Ayub itu sopan. Selain sopan, Nabi Ayub itu dia juga sebetulnya sudah disuruh oleh istrinya itu. Doalah kata istrinya. Doalah. Bandel juga Nabi Ayub. Iya Mi katanya, tapi jangan lupa kita sehat itu lebih lama daripada sakit. Sehatnya berapa? Sakitnya berapa besar kita udah gini aja nih. Jadi bandel positif, sebenarnya bukan bandel negatif, enggak. Bandel positif. Terus karena dia ini nggak mau doa, anaknya 13 meninggal semua. Karena nular kan. Dan dengan anaknya meninggal, nggak ada ngurusin kebunnya. Akhirnya jadi miskin dia. Jadi miskin, akhirnya istrinya nyari makanan mana-mana, nggak bisa. Akhirnya apa dia? Dia paksakan, dia tukar nih rambutnya dia tukar roti. Dia tukar roti. Ayub nanya, dari mana nih dapat ini? Kok makanan fresh banget ini? Apa kata istrinya? Aku nak tukar dengan rambutku. Gak boleh itu, haram.
Habis mau makan apa? Nah, di situ mulai dia berdoa. Itu dia berdoa ya karena doanya Nabi kan. Sekali dia berdoa, langsung tuh kami lepaskan penyakitnya, kami kembalikan semua ke Kekayaannya. kemiskinan selama ini diganti semua, jadi anaknya lahir lagi, lebih banyak lagi, rezekinya juga makin banyak lagi. Ya itu karena dia berdoa sekali aja. Ini sebenarnya kalau orang yang soleh betul itu, insyaallah doanya dikabul. Amin. Dikabul. Nah, cuman kadang-kadang orang kan orang mah bener. Ada tunggu aja lah kan janji Allah 4 kali. Mintalah padaku. Kenapa tidak pusing ya pastilah dikabulin Allah. Cepat atau lambatnya urusan Allah. Yang penting kita yakin doa minta terus tanpa lelah. Dan di samping itu juga kita itu pasrah kepada Allah. Udah kita minta, udah kita pasrahkan ya Allah. Aku begini dan aku begini ya Allah, pasrah. Udah tetap sabar, udah tetap berdoa terus. Sakit itu ujian atau azab? Bisa ujian, bisa juga azab. Kalau orang yang sudah sholat, ibadat, ngaji itu bisa ujian. Tapi kalau dia ya sholat juga enggak, ibadah juga enggak, ngaji juga enggak, dia azab gitu. Nah, balik lagi pada tadi, akhirnya dia doa sembuh. Nah, setelah dia doa sembuh ini, balik normal lagi. Nah, satu lagi ada doa Nabi Ayub lagi, surat 38, 41 sampai 44. 41. Silakan Ibu Sri Mulyani. Baik. Sri Adila. Silakan Bu Sri Adila. 38. Ya, 41. 41. Ya, Silakan 41. 41 ya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat As-Sadd ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Terus sampai 44. Sampai 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. 44. Dan apabila seikat rumput, ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Shadaqallahul adzim. Jadi Ayub ini ya, doa yang kedua ini nih. Berarti penyakit itu setan juga ya. Ya Allah, sungguhnya aku ditimpa gangguan setan. Aku merasa kepayahan. Berarti itu setan. Nah, setelah dia doa ini, anni masanya syaitan binusbi wa azab, anni masanya syaitan binusbi wa azab. Akhirnya doanya dikabulkan oleh Allah. Tapi disuruh dulu oleh Allah, hentamkan kakimu ke bumi, keluar air, minum air putih dan mandi. Akhirnya Nabi ikuti dengan perintah Allah, dia air putih, dia mandi. Ayub jadi lebih mudah. Istrinya tadi itu, karena istrinya ninggalin dia, kata Ayub, aku akan pukul kamu 100 biji, 100 kali. Ya akhirnya karena dia nazar, ya dia terpaksa melaksanakan kan nazarnya. Dia pukul istrinya, terus dia tadi bukan dipukul 100 biji kayak rotan gitu. Cara dia mukulnya
diambil seikat rumput 100, dipukulkan kan, ces, Kali kayak mukul sayang aja gitu, ces, kamu. Tapi jadi nazarnya dipenuhi, tapi dia juga tidak menyakiti kan nggak boleh kan KDRT kan. Iya. Nah akhirnya dia balik lagi, jadi hartanya lagi balik lagi, terus lagi anaknya balikan lagi, malah melebihi daripada semula. Itu dia. Kan tadinya kan istrinya kan ninggalin dia. Ayub bilang, ninggalin aku nanti aku pukul 100 kali. Nabi Ayub kan dia doa, dia mandi air itu, akhirnya dia semua sehat. Nah, rupanya istrinya ini rindu juga sama dia. Dia mau nyari-nyari ini suaminya. Nah, waktu dia nyari suaminya, dia lihat Ayub. Ayub ini kayak, dulu kayak nggak tahu dulu. Mau nyari siapa? Nyari suami saya. Siapa suaminya? Ayub. Nah ini Ayub katanya. Tapi lebih muda. Gara-gara minum air putih, mandi air sumur itu. Berarti kalau sekarang air ikan itu kan ditangan kaki. Kalau sekarang dengan air sumur, air tanah. Bisa. Air sumur. Air sumur kan air tanah. Ya, air tanah. Air Ya. tanah. Bisa. Nah makanya sebetulnya di dalam Quran itu kalau kita amalin, Sultan Masya Allah. Sehat. Sehat. Nah ada lagi penyakit lagi selain daripada ini, ada surat 8 ayat 11. 8 ayat 11, silakan Ibu Siti Nuryani. Ya, terima kasih. Saya bacakan 8 ayat 11. surat 8 surat Al-Anfal ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kakimu. Shadaqallahul adzim. Malam hari hujan. Kalau di sini kan kamu ngantuk nih. Berarti kalau kita ngantuk, berarti malam kan? Iya. Malam hari hujan, terus kamu mandi. Air hujan itu ditampung sih bisa, tapi lama. Berapa lama nampungnya itu? Makanya udah mandi aja kita air hujan tuh. Hujan malam-malam, nanti bisa mandi, kita bisa bilas-bilasnya. Tapi itu mengatakan untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan, satu. Yang kedua, untuk menguatkan telapak kakimu. Telapak kaki itu kan banyak saraf-saraf. Iya. Makanya, wah luar biasa ya Quran. Artinya sakit ada yang dari setan juga berarti. Bisa, Seperti bagian, bisa kan. Dari setan bisa. Iya. Nah, kemudian selain daripada itu, ya, ada lagi pengobatan lagi itu. Tuh, coba lihat surat 66, surat 16, ayat 66. 66. Silakan Ustazah Ani Muhari. 16. 16, Saya baca 66, surat 16 ayat 66. An-Nahl ayat 66. Ya, sampai 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Shadaqallahu.
Jadi kalau kita lihat ayat ini berarti susu itu sehat juga itu susu. Meskipun tempatnya antara tahi dan darah ya, tapi itu obat. Tidak sudah susu nggak? Suka banget. Pak Arman susu. Apa? Suka susu. Suka banget, Pak. Suka banget. Oh, suka. Memang saya itu butuh susu. Iya. Kalsium. Ya. Kalsium. Kalau saya kan pagi-pagi itu harus minum susu di segelas. Ya. Susu kopi Ya. pagi. Di sini ada lagi ibu yang ngasih susu saya. Saya kasih susu ini, Bu Mega ini bikin susu. Memang benar itu orang itu perlu. Itu. Dan juga bukan saja itu, termasuk sebetulnya apa namanya kurma, anggur, kan ada tuh kurma jus, Iya, ada jus kurma, anggur, ada jus anggur, bagus tuh itu. Dan termasuk juga madu. Tuh obat-obat Madu yang mana aja ya? ya, madu asal madu yang asli. Nah, cara mengetes aslinya itu caranya begini. Jadi kalau kita 2 sendok makan, Iya. tadi ambil ditaruh di piring kayak piring begini, piring putih begini. Iya. 2 sendok kasih air, digini-giniin aja. Kalau asli dia pasti membentuk kayak sarang laba-laba. Nah, cuman kalau dia bisa nggak asli, biasanya itu kayak sarang laba tapi kabur. Kalau yang asli itu mirip betul dengan sarang laba. Jelas. Bisa ya. Jadi Disebutin juga kan kalau yang nggak asli. Ya kalau Suka ada asli disebutin. banyak semut. Gitu. Ya yang asli juga ada sih semuanya, cuma 1-2 ada juga sih. Ya karena konsumsi madu itu saya udah lama tuh konsumsi madu itu. Jadi tahu. Jadi kita minum madu nih aslinya tahuan. Iya, Kenapa dari dulu ya Udah terbiasa ya. suka. biasa. Saya juga suka madu Pak Kiai, tapi nggak mau dimadu. Biar nggak ngantuk nih Kiai pada ngantuk. Iya, Masya. Nah jadi madu itu obat yang ini berarti kalau ada jual madu tinggal dites aja. Tes aja nih di kayak ya di piring tuh. Kalau kok kayak persis sarangnya Dan gitu. kalau yang asli itu dia mengandung gas Pak. Ya ada juga Kalau gas. dia Ada, buka, iya. bisa meledak. Ya, Iya, betul. iya, yang asli ya. Tanda. Iya. Nah, kalau gula nggak bisa Ustazah Nggak ya. bisa. Enggak. Betul. Selain itu juga pengobatan itu ada juga labu. Oh ya. Barang. Ya. Coba lihat surat 37 ayat 139 sampai 138. Silakan Ibu Aida. Ayat suratnya 37 ayatnya 139 sampai 138. Gimana sih Pak Kiai? 138 sampai 138 kok balik? 138 sampai 139. 138 sampai Enggak, 139. 139 sampai 140. 498. Baik. 10 ayat ya. 10 ayat berarti ya? Iya. 139 sampai 138. Tuh, 48 148. Oke, ngantuk semuanya. Baik, saya Iya. bacakan surat 37. 37 As-Saffat ayat 139 sampai 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ayat 140. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu.
Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Ya. Shadaqallahul Azim. Nah, jadi Yunus ini disuruh oleh Allah memberikan pengajaran agama di satu tempat. Tapi umatnya bandel. Bandel ya. Dari dulu orang tuh bandel dari dulu Sampai hari ini. sampai hari ini bandel. Nah, karena dia bandel, maka Nabi Yunus ancam, kalau 3 hari kalian nggak beriman, dia ada jangan diazab Allah. 3 hari deh. Nah, sehari pertama kok nggak ada nih. Hari kedua kok nggak ada. Udah malam hari ketiga, wah daripada gua nanti di apa-apain oleh anak umat ini, dia tinggalin itu. Ditinggalin. Akhirnya dia tinggalin umatnya itu dalam keadaan marah-marah. Makanya kalau kita Kayak emosi. kita nggak, kalau kita misalnya lagi ninggalin rumah jangan marah-marah. Iya. Dalam keadaan Ya, marah, maksudnya jangan Jangan, dalam keadaan marah. jangan marah-marah. Redakan dulu, apa dulu, jangan marah-marah. Ini kayak Nabi Yunus ini kan, kayaknya dia udah marah-marah. Terus kalau dia marah-marah maka Allah katakan kamu nggak bisa bersembunyi dari aku. Maksudnya kan kalau orang lain disuruh dulu dia mereka hijrah nih, suruh hijrah dulu, baru dia pindah tinggalin umatnya. Kayak Nabi Muhammad nih suruh hijrah nih, baru tinggalin umatnya. Nabi lain juga sama, ke Yunus enggak. Biasa anunya dia aja, udah buat tinggalin katanya. Banyak semuanya. Tinggalin naik kapal tongkang, tuh tinggalin naik kapal tongkang, badai datang. Kepercayaan nahoda kapal nih, biasanya kalau bahasa begini diundi, dapat dia, ya nahodanya mana tahu ini Nabi Yunus kan, dulu kan nggak ada medsos kan, ada medsos, nggak ada hati, ya udah, karena lu dapat dia boleh impor aja lu. Kepercayaan nahoda itu, padahal sebenarnya nggak begitu kan. Nah, akhirnya Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus ya. Ditelan ikan paus ya, susahlah hidupnya ditelan ikan paus. Wah, namanya ikan paus dalam perut ikan. Jalan kemana-mana, nggak bisa napas lagi. Tapi alhamdulillah Nabi Yunus itu dia baca tasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Kayaknya kalau orang dalam keadaan sulit betul ya hidup banyak-banyak dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Akhirnya Nabi Yunus diselamatkan Allah karena dia ngakuin kesalahannya, maka dia digiringlah ikan paus itu ke pinggir pantai. Tapi digiring ke pinggir pantai karena pantai kan panas. Udah panas nih, ya nggak ada makanan, nggak ada minuman, habis dari perut ikan paus. Allah temukan labu, bukan labu, dari harinya di terik matahari itu masih bisa berlindung dia dengan daun-daun labu itu, dan dia makan buah labu itu. Makanya kalau makan buah labu itu obat. Apa itu labu siam kecil, apa labu siam besar, apa labu kuning pumpkin, obat semua. Sayur yang panjang. Iya, labu sayur juga obat juga. Ada dulu orang yang kayaknya badannya gemuk, kayak banyak air gitu. Terus kasih aja labu sayur itu, suruh minum labu sayur, keluar airnya semua, sembuh. Ahli gizi juga menyatakan begitu, Ustaz. Apa? Ahli gizi di rumah sakit itu untuk banyak memakan labu kuning. Jadi pada saat almarhum seperti itu, labu kuning setiap hari, maka dia tidak merasakan sakit. Ya benar tuh. Dan juga kalau orang yang mah kronis itu, nanti dia makan labu, boleh dikukus, boleh direbus ya. Pagi-pagi 7 hari makan bisa sembuh.
Dan rasanya juga enak loh. Iya memang rasa juga enak. Kalau Makanya ada orang ada orang pagi-pagi makan labu di sini, ada yang ngiri itu. Oh, yang ngiri mau minta labu juga itu. Masya Ada Allah. Cuman saya nggak enak tuh ada ibu itu yang langgaran itu. Banyak yang antri ya. Banyak yang antri. Ini banyak yang ngiri juga rupanya ya. Masya Allah. Tapi kalau dipesan oleh Yuli mana berani. Iya. Asal dia pesan aja. Masya Allah. Kalau siapa aja yang Udah pesan? besok kita pesan kayaknya ya. Nggak boleh aja. Tete nih saya pesan. Iya. Ini labunya nanti ya. Nanti Saya- saya kasih Tete. Kodein aja, kodein. Iya. Ya bodohin aja. Kabarin. Sekalian telurnya. Masya Allah. Jusnya. Masya Allah. Dan pengobatan itu selain daripada itu ada lagi juga pengobatan itu. Termasuk infak sedekah. Pengobatan infak sedekah. Sudah banyak orang yang sehat sembuh gara-gara infak sedekah. Kenapa? Karena di surat 2 195 ya. Surat 2 195. Silakan Ustadz Arman. Saya bacakan Al-Baqarah surat 2 ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berinfaklah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Nah, Shadaqallahul. jadi antara infaklah kamu di jalan Allah. Dengan kamu infak di jalan Allah itu supaya kamu jangan menjatuhkan dirimu ke dalam celaka api neraka atau celaka dunia. Ya, celaka dunia itu bisa penyakit, celaka dunia bisa kejadian di jalan. Makanya kalau kita nggak mau sakit, nggak mau celaka di jalan, sedekah. Dapat terus sedekah, Terasa, Ustaz. Ya terasa kan? Terasa. Terasa Ya, sekali. saya sholatnya nggak pakai kursi. Nah benar, benar itu benar. Nah selain daripada itu juga ngaji Quran juga obat. Oh udah banyak kita kan yang sembuh. Iya. Ada ngaji Quran kan, yang dari stroke aja bisa sembuh. Iya. Yang ketergantungan obat sudah nggak lagi. Tergantungan obat udah nggak lagi. Orang yang sedang di stadium 4 yang kata dokternya operasi jadi nggak operasi. Ya, stroke bisa haji. Masya Allah. Nah, iya. Benar kan? Yang Maita ya. Jadi itu nyata ya, Ya, tak. nyata sekali. Makanya itu sebenarnya kalau orang itu rutin baca Quran itu rutin yakin sebetulnya dia beruntung dapat pengobatan yang gratis, Tidak ekonomis tanpa overdosis. Yang namanya ngaji ada overdosisnya? Gak ada. Makanya di surat 10 57 58 Silakan Ustazah Yuli Halid. Ya, baik. Saya akan baca surat 10, surat Yunus, ayatnya 37 dan 38. 57. 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 57. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Allah, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. 58. Katakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Sadaqallahul Azim. Jadi sebetulnya memang ya ngaji itu udah berpahala, udah bikin tenang, udah bikin bahagia, dan obat juga. Ada orang nanya nih kemarin di Pondok Indah, Pak Ustadz obatnya buat orang beriman aja atau orang kafir juga? Saya bilang orang beriman aja. 3 kali ayatnya itu dia obat jadi orang beriman. Berarti kalau orang nggak beriman, Islam nggak sholat, berarti nggak beriman kan? Nggak. Dia menjadi obat dan rahmat itu bagi orang beriman. Bagi orang nggak beriman enggak. Malah menambah beban lagi. Iya, ya kayak di surat 1782 itu kan.
Silakan Bu Sri. 1782. Hmm. Baik. 17 Al-Isra ya. Ya. Ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar Hmm. dan rahmat bagi orang yang beriman. Hmm. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Masya Allah. Sedangkan Jadi Allah kan ini, kami turunkan Quran itu, tiada lain maksud Allah turunkan Quran itu supaya menjadi syifa. Syifa itu apa? Obat. Yang kedua, rahmat bagi orang beriman. Bagi orang tidak beriman, Quran itu malah kerugian. 3 kali punya kata Quran obat, Quran obat, Quran obat. Tapi bagi orang beriman, yang nggak beriman enggak. Lihat lagi coba suratnya 41 ayatnya 44. 41, 44. Silakan Ibu Siti Nuryani. Baik, terima kasih. Surat Al-Fussilat, surat ke-41 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jikalau kami jadikan Al-Quran itu suatu bacaan dalam bahasa selain Arab, tentulah mereka mengatakan, mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya? Apakah patut Al-Quran dalam bahasa asing, Ya. sedang Rasul adalah orang Arab? Katakanlah, Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan. Sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Mereka itu adalah seperti yang dipanggil dari tempat yang jauh-jauh. Shadaqallahul azim. Bayangkan 3 kali ini Allah. Pertama Allah bilang apa? Hai manusia, telah datang pelajaran dari Tuhanmu dan juga penyembuh penyakit yang ada dalam dada kamu, petunjuk juga, rahmat juga bagi orang beriman. Katakanlah Muhammad, Quran ini lebih baik daripada apa yang kamu kumpulin. Orang ngumpulin di dunia ini harta sebanyak-banyaknya kurang lebih baik. Ngumpulin emas sebanyak-banyaknya kurang lebih baik. Diulang lagi surat 1782. Kami menurunkan Quran itu kamu tahu nggak? Untuk rahmat bagi orang beriman lagi. Dan bagi orang zalim Quran itu kerugian. Yang ketiga Allah katakan, pantas nggak sih kami menurunkan Al-Quran itu dalam berbahasa selain bahasa Arab? Nabinya orang Arab. Ya benar juga deh. Taurat bahasa Arab? Enggak. Bahasa Kipti. Injil bahasa Arab? Enggak juga. Bahasa Ibrani. Nah dia diturunkan dalam bahasa Arab itu karena nabinya orang Arab. Berarti kalau nabinya orang Indonesia, bisa Quran itu bahasa Indonesia. Bisa. Tapi yang paling penting itu dia obat bagi orang yang beriman. 3 kali loh Quran obat. Quran obat. Udah berpahala lagi. Udah jadi obat lagi. Udah gratis. Ekonomis. Tanpa overdosis. Ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Ustadz, saya juga pikir satu lagi Ustadz, tadi yang ayat yang sudah terlewat mengenai susu tadi, kan dia, jadi maksud saya korelasinya terhadap kehidupan kita, ini kan darah, kotoran, lalu ketimbul yang baik, berarti kedalamannya adalah bahwa sifat manusia itu harus bisa memisahkan antara yang buruk dan jelek kalau kita buat kebaikan. Iya, ya. Makanya kan kalau ada, kan sering kita bacain nih, kalau kamu udah ngaji, nah kamu harus circle-nya ke orang-orang yang baik-baik. Kamu sudah sholat, harus circle-nya kepada yang baik-baik. Jadi kalau kita ngaji, kita sholat, masih circle-nya orang yang baik-baik, lama-lama kita ikut. Baik Pak Kiai, terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran untuk kita
khususnya dan umumnya untuk para penonton podcast kita, podcast Quran bil Quran Nurun ala Nur di seluruh dunia. Jadi Semoga podcast kita ini podcast Quran bil Quran, cahaya di atas cahaya, Nurun ala Nur untuk masyarakat seluruh dunia. Dimanapun mereka berada, bisa mereka nonton. betul sekali. Insya Allah. Semoga kita selalu istiqomah untuk mengkaji dan mentadabburi. Habis. Alhamdulillahirobbilalamin, masya Allah. Dapat ilmu Banyak baru lagi, Masya masya Allah pakai. Ternyata Quran ini bukan hanya obat fisik saja, tapi fisikis juga Pak Iya, Kiai, ya. betul. Dan Allah juga menyebutkan beberapa pengobatan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan Betul kita sekali, sehari-hari. betul sekali. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga kita dimudahkan Allah untuk paham Quran. Amin. Dan yang paling penting adalah menjalankan Al-Quran Amin. dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan satu ayat surat 69 Al-Haqqah ayatnya 48. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu latazkiratul lil muttaqin, yang artinya dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallahu azim. Baiklah, sebelum kita tutup, marilah kita mengangkat tangan kita, bermohon dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk guru kita, kiai kita, orang tua kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Amin. Semoga beliau selalu sehat. Amin. Semoga Pak Kiai selalu panjang umur, umur yang berkah. Dan semoga Pak Kiai selalu dijaga Allah dalam kondisi apapun. Amin. Semoga doa-doa Pak Kiai bulan Ramadan, setelah Ramadan dan sebelum Ramadan diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan doa-doa Pak Kiai di tanah air maupun di tanah suci Mekah dan Madinah juga diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga anak cucu mantu keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, sehat fisik dan fisikisnya, dan menjadi hamba-hamba Allah yang sukses dunianya tapi sukses juga urusan akhirat. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin maju, makin besar. Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Amin. Dan semoga kehadiran kita di sini, doa-doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal baik kita dapat menolong kita kelak di akhirat. Dan semoga kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah bersama anak cucu mantu keturunan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, happy